Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolbutub, pernahkah kalian bertanya-tanya siapakah yang mendiami bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam? Sebagai manusia pertama, Nabi Adam sering disebut sebagai permulaan sejarah umat manusia. Namun, apakah bumi benar-benar kosong sebelum penciptaan Adam? Banyak kajian dari para ulama dan sumber-sumber Islami yang mengupas tentang makhluk-makhluk lain yang pernah hidup di bumi sebelum manusia. Mari kita bahas bersama mengenai penghuni bumi sebelum Adam alaihissalam dalam video kali ini. Kisah awal penciptaan bumi. Dalam Al-Quran, kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah mempersiapkan bumi dengan segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk di bumi untuk menghuni dan mengelola alam. Salah satu makhluk yang telah lebih dahulu diciptakan adalah jin, yang disebutkan diciptakan dari api yang sangat panas. Dalam surah Al-Hijr ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Ayat ini menunjukkan bahwa jin sudah ada dan mendiami bumi sebelum manusia diciptakan. Jin memiliki kebebasan dan akal, namun dengan sifat yang berbeda dari manusia. Al-Hin dan Al-Bin, makhluk misterius di bumi. Sebelum jin, beberapa riwayat dari ulama klasik dan tafsir menyebutkan adanya makhluk lain yang dikenal sebagai Al-Hin dan Al-Bin. Namun informasi tentang makhluk-makhluk ini sangat terbatas. Dalam beberapa sumber, mereka disebut sebagai makhluk awal yang mendiami bumi. Tetapi karena berbuat kerusakan, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Hin dan Al-Bin adalah jenis-jenis jin purba yang ada jauh sebelum jin yang dikenal saat ini. Meski begitu, kisah Al-Hin dan Al-Bin lebih banyak berasal dari kisah-kisah Israiliyat yang memerlukan kehati-hatian dalam menyikapinya. Kita tidak bisa memastikan kebenaran detailnya, namun keyakinan bahwa ada makhluk lain yang pernah menghuni bumi tetap menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Peran jin sebagai penghuni bumi. Setelah hilangnya Al-Hin dan Al-Bin, jin menjadi makhluk utama yang mendiami bumi. Jin diberi kebebasan oleh Allah untuk hidup di bumi dan mengelolanya. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti bergerak dengan cepat dan melihat manusia. Sedangkan manusia tidak bisa melihat mereka, kecuali jika diizinkan oleh Allah SWT. Namun, seperti halnya manusia, tidak semua jin taat kepada Allah. Beberapa di antaranya memberontak dan membuat kerusakan di bumi. Mereka saling berperang, berbuat kezaliman, dan menumpahkan darah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh jin menjadi salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Dialog malaikat dengan Allah. Awal mula manusia sebagai khalifah. Kisah penciptaan manusia ini diabadikan dalam Al-Quran
dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dialog ini menunjukkan bahwa para malaikat menyadari sejarah penghuni bumi sebelumnya yang telah membuat kerusakan. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lebih besar dengan penciptaan manusia, yakni untuk menjadi pemimpin dan pengelola bumi yang lebih baik daripada makhluk sebelumnya. Iblis dan peristiwa penolakan untuk sujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat sujud kecuali satu makhluk yang dulunya sangat taat, yakni iblis, yang berasal dari golongan jin. Iblis menolak sujud karena kesombongannya. Dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Penolakan iblis ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Penolakan ini menjadi awal mula permusuhan antara manusia dan iblis, dan menjadi peringatan bagi kita untuk selalu waspada terhadap tipu daya setan. Amanah besar manusia sebagai khalifah. Penciptaan manusia sebagai khalifah bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah amanah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kelebihan berupa akal untuk berpikir dan memutuskan antara kebaikan dan keburukan. Hal ini yang membedakan manusia dengan jin dan makhluk lainnya. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, memakmurkan, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sahabat Kolbutub, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa bumi sudah memiliki sejarah panjang sebelum manusia diciptakan. Keberadaan makhluk lain sebelum manusia menambah keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Sebuah amanah yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan ketaatan kepadanya. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita dan mengingatkan kita untuk selalu menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kolbutub untuk terus mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.